Prabowo lantik 961 pimpinan daerah secara serentak. DPR setujui RUU TNI jadi prolegnas prioritas 2025. Hasto Kristianto resmi ditahan KPK. Kecelakaan pesawat Delta Airlines di Bandara Toronto Pearson. Halo pemirsa, selamat pagi, apa kabar? Selain 4 informasi utama tadi, kami telah merangkum sejumlah informasi menarik selama sepekan dalam program Sinpo Sepekan. Bersama saya, Luis Ayu. Pemirsa, pelantikan 961 pimpinan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka menegaskan besarnya Indonesia dan sistem demokrasi yang dinamis. Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mengabaikan amanat rakyat yang berjuang untuk kesejahteraan daerah masing-masing. Pada Kamis 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 pimpinan daerah secara serentak di Istana Merdeka, Jakarta. Pelantikan ini menggambarkan besarnya Indonesia dan dinamika sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Presiden Prabowo menekankan bahwa bangsa Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki demokrasi yang hidup dan dinamis. Sebanyak 961 kepala daerah yang hadir dalam pelantikan kepala daerah, gubernur, dan wali kota di Istana Negara Jakarta terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyampaikan pesan kepada para pemimpin daerah untuk tidak mengabaikan amanah rakyat. Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk berjuang demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Setelah pelantikan, para kepala daerah mengikuti pembekalan dan pelatihan di Akademi Militer Magelang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mengingatkan 961 pimpinan daerah terpilih bahwa mereka adalah pelayan rakyat dan harus berjuang untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Usai dilantik, kepala daerah juga akan mengikuti pelatihan di Akademik Militer Magelang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghimbau kepada seluruh 961 pimpinan kepala daerah terpilih untuk terus berjuang demi perbaikan kehidupan rakyat di daerah masing-masing. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara pelantikan kepala daerah, gubernur, dan wali kota di Istana Negara Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025. Prabowo mengingatkan bahwa mereka dipilih oleh rakyat sehingga mereka harus menjadi pelayan rakyat. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para kepala daerah harus berfokus pada kepentingan rakyat. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Total sebanyak 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.
dilantik pada kesempatan tersebut. Usai mengikuti pelantikan, para kepala daerah akan segera mengikuti pembekalan dan pelatihan di Akademi Militer Magelang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di 2 puskesmas di Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Gibran menegaskan upaya dan komitmennya pemerintah untuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati dan Puskesmas Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Sosialisasi aktif melalui media sosial juga turut dilakukan untuk mendorong partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Di sela-sela tinjauannya ke puskesmas, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat secara maksimal. Lebih lanjut, Gibran juga memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawal program CKG agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan menjadi solusi nyata dalam memperbaiki sistem kesehatan nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pada hari kedua pemeriksaan kesehatan diikuti oleh kepala dan wakil kepala daerah terpilih dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga Indonesia bagian timur. Pemeriksaan kesehatan menjadi tahapan akhir sebelum para kepala daerah resmi dilantik pada 20 Februari dan menjalani retreat di Magelang, Jawa Tengah selama 7 hari. Sejumlah kepala dan wakil kepala daerah terpilih telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri pada hari kedua Senin 17 Februari 2025. Pemeriksaan ini dijalani oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, serta Papua. Pengecekan meliputi tekanan darah, gula darah, asam urat, dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuk memastikan kesiapan para kepala daerah menjelang pelantikan pada 20 Februari. Sejumlah gubernur terpilih seperti Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah Muhyiddin, Gubernur NTB Muhammad Iqbal, Gubernur Bali Iwayan Koster, dan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus terlihat mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan pada sesi pertama yakni pagi hari. Kemudian Gubernur Maluku Utara Serly Jowanda menyelesaikan pemeriksaan kesehatan pada sesi ketiga di sore hari. Meskipun dari hasil pemeriksaan, Serly mengungkapkan terdapat sedikit peningkatan pada kolesterol. Puji Tuhan hasilnya baik, semuanya dalam keadaan normal, tekanan darah, gula darah semuanya normal, ada kolesterolnya agak tinggi dikit, sering makan mungkin ya, harus dijaga makannya. Persiapannya olahraga biar fit ya, dan semua kebutuhan seragam perlengkapan lainnya sudah disiapkan dengan baik. Gubernur terpilih Maluku Utara pun berkomitmen untuk menjaga pola makan dan berolahraga agar tubuh tetap dalam kondisi prima. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 481 kepala daerah mengikuti gladi bersih pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di kawasan Monas pada Rabu lalu. Dalam momentum tersebut, ratusan kepala daerah tampak melakukan baris berbaris dari kawasan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Meski sempat diguyur hujan sejak pagi hari, tak menyurutkan semangat 481 kepala daerah terpilih untuk menjalani rangkaian gladi resik pelantikan kepala daerah. Ratusan kepala daerah ini berkumpul di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Saat akan menuju ke istana, mereka terlebih dahulu dibariskan dan dibagi secara berkelompok oleh komandan regu dari pihak kepolisian. Total ada 30 kelompok barisan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan menjalankan kirab menuju istana dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari esok. Rangkaian agenda gladi bersih dan pelantikan kepala daerah di Istana Negara ini merupakan yang pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia. Usai dilakukan pelantikan, ratusan kepala daerah itu nantinya juga akan melaksanakan retreat selama 7 hari, mulai tanggal 21 hingga 28 Februari di Magelang, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 berkumpul di Monas, Jakarta Pusat. Para kepala daerah itu mengikuti pengarahan jelang pelantikan. Kegiatan gladi bersih yang diikuti oleh 481 kepala daerah terpilih yang siap dilantik pada Kamis mendatang melaksanakan pengarahan dan latihan berbaris oleh personil kepolisian.
Agenda gladi kotor ini lebih menitik beratkan kepada latihan baris berbaris yang rapih guna persiapan saat pelantikan di halaman Istana Negara nanti. Jadi gini, kita ini kan terbiasa di lapangan ya, ke masyarakat turun, jadi insya Allah tidak ada rasa capek lah, karena sudah niatkan di hati untuk rakyat semuanya. Jadi yang ini biasa bagi kita. Istana, nah tentu memang ada beberapa kendala-kendala yang memang harus disiapkan secara bersama, tapi yang pasti semua yang kita lakukan hari tadi ini sudah berjalan dengan baik. Hari ini gladi kotor, besok kita gladi bersih sekaitan dengan persiapan tanggal 20. Mengefisiensi pasti, tapi saya ingin sampaikan bahwa untuk pakaian dinas saya pelantikan hari ini, pelantikan besok, saya dengan Pak Wakil Gubernur menggunakan dana pribadi. Ya, dana pribadi, karena apa? Kami belum dilantik Pak, kami belum bisa menggunakan. Banyak saya rasa nih daerah-daerah lain ya, Pak Menteri semua, Pak Wamen juga kemarin sudah di retreat di Magelang ya kan. Iya, betul. Nah hari ini kita kepala daerah di tingkat bawah di retreat juga seperti ini di Akmil di Magelang, suatu kebanggaan juga sebetulnya. Sudah siap dong, harus siap. Ada persiapan khusus Pak? Nggak ada, persiapannya istirahat, olahraga dan makan dan persiapannya. Jadi olahraga di gladi bersih besok totalitas nih ya Pak? Oh iya, totalitas. Siap ya, fokus. Iyalah, iya. Dari Jakarta, Max, juru kamera, Fahim, tim liputan Sinpo TV. Pada hari pertama pemeriksaan kesehatan sejumlah gubernur terpilih dari Pulau Jawa dan Sumatera seperti Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah hingga Wakil Gubernur Jakarta turut mengikuti serangkaian tes kesehatan di Kementerian Dalam Negeri. Pemeriksaan ini menjadi tahapan awal sebelum pelantikan kepala daerah resmi digelar di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025. Gubernur terpilih Jawa Barat Deddy Mulyadi menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri pada Minggu 16 Februari 2025. Meski dalam kondisi sehat, Deddy mengungkapkan ada satu hal yang menjadi perhatiannya saat tes kesehatan berlangsung. Dari hasil tes kesehatan, Deddy mengungkapkan tidak mengalami masalah dengan gula darah, asam urat, ataupun kolesterol. Selain itu, Deddy mengaku siap mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah selama 1 minggu. Kan nggak ada yang disiapin, cuma diperiksa kesehatan kita tiap hari. Sebulan sekali saya biasa diperiksa kesehatan paripurna ya. Jadi bukan hal yang baru. Apalagi. Pokoknya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Agenda retret dipersiapkan untuk membekali para gubernur terpilih sebelum menjalankan amanah di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia Agiani, Sinpo TV melaporkan. Sejumlah kepala daerah terpilih menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum pelantikan yang akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Pemeriksaan ini berlangsung di Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari prosedur sebelum mereka resmi mengemban jabatan dan melakukan retreat di Magelang, Jawa Tengah selama 7 hari. Jelang pelantikan pada 20 Februari 2025 di Istana Merdeka, sejumlah kepala daerah terpilih menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini merupakan bagian dari prosedur resmi untuk memastikan kesiapan para pemimpin daerah dalam menjalankan tugasnya. Untuk di hari kedua pemeriksaan kesehatan, gubernur terpilih yang telah menjalani cek kesehatan, diantaranya Gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Utara Julius Selvanus, Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi tes tekanan darah, cek fisik, dan pemantauan kesehatan umum lainnya. Nantinya hasil pemeriksaan ini akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pelantikan resmi nanti. Gula darah aman, kolesterol aman, semuanya aman. Dan kami siap mengikuti tahapan berikutnya. Alhamdulillah hari ini pemeriksaan kesehatan lancar ya. Karena tadi cuman cek darah, tinggi darah itu diulang tadi. Hasilnya bagus. Ya alhamdulillah tadi saya lalu Muhammad Iqbal Gubernur NTB terpilih bersama Ibu Indah Damayanti Putri, Ibu Dinda. Ini Wakil Gubernur terpilih baru saja menyelesaikan pengecekan kesehatan dan alhamdulillah dua-duanya dalam kondisi sehat dan siap untuk dilantik nanti pada tanggal 20 Februari dan juga saya sendiri sudah kondisi sehat dan siap untuk mengikuti retreat yang akan berlangsung 21 sampai 28 nanti. Barusan kami melakukan pemeriksaan kesehatan bersama Bapak Wakil Gubernur Bali, saya Wayan Koster
Bapak Nyoman Giri Praste sudah mengikuti sesuai dengan POM yang diberikan. Ada 4 unsur yang dites. Pertama adalah tensi, yang kedua adalah kadar gula, yang ketiga adalah kolesterol, yang keempat asam urat. Hasil pengecekan untuk saya dua-duanya normal, begitu juga untuk Pak Wagub. Alhamdulillah Astungkado normal. Puji syukur pagi ini kami berdua dari Sulawesi Utara, saya calon gubernur Sulawesi Utara, dan Pak Victor, wakil gubernur Sulawesi Utara. Jadi pagi ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan, ya. Puji Tuhan kami berdua siap untuk melaksanakan upacara tanggal 20, ya. Kami berharap semua yang melaksanakan tes kesehatan hari ini dan kemarin tentunya sehat semua, sehingga pelaksanaan pada saat upacara nanti semua dapat berjalan dengan lancar. Hari ini kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebagai tahapan pelantikan, dan alhamdulillah di hari ini saya bersama Ibu Wagub dan juga ada Bupati dari Lutim dan Ibu Wakil Bupati Lutim, dan semua normal-normal aja ya. Mungkin kolesterol agak tinggi-tinggi sedikit lah ya. Adapun setelah melewati proses pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah dijadwalkan untuk mengikuti retreat yang diselenggarakan dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Retreat juga bertujuan menjadi momen untuk memperkuat komitmen dan koordinasi dalam menjalankan tugas mereka ke depan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda masih ada sejumlah informasi menarik lainnya selama sepekan yang telah kami rangkum. Tetap di Sinpo Sepekan. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Sinpo Sepekan. Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi melakukan pertemuan untuk membahas pelayanan kepada masyarakat saat libur Lebaran tahun 2025.
Menteri Rini mengatakan kolaborasi antar instansi pemerintah perlu dilakukan, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya saat Lebaran tahun 2025 mendatang. Disampaikan bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri nantinya harus tetap berjalan. Oleh sebab itu pihaknya memberikan beberapa masukan agar pelayanan di sektor transportasi dapat berjalan optimal. Terutama untuk para ASN nanti seperti apa kebijakannya, dan tentunya kita juga membicarakan perbaikan layanan-layanan untuk masyarakat, terutama untuk bidang. Lebih lanjut, Menteri Rini pun mendukung berbagai program dan strategi Kemenhub dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat saat Lebaran nanti. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan yang diberikan ASN saat Lebaran tetap berjalan optimal. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan, pertemuan dengan Menteri Pan-RB merupakan sebuah bentuk kerjasama dan kolaborasi untuk memperoleh masukan pada sektor pelayanan, terutama saat libur Lebaran mendatang. Menurutnya, para ASN harus tetap memberikan pelayanan prima meskipun saat libur Lebaran, khususnya terkait dengan layanan bidang transportasi. Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih adalah bentuk kerjasama kami, kolaborasi dengan semua stakeholder. Tadi membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan Lebaran, kemudian juga bagaimana pelayanan kepada publik tetap berjalan. Kami mendapatkan masukan dari Kementerian Pan-RB kedepannya supaya kita bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, khususnya nanti selama Lebaran. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, mobilitas masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan banyak masukan dari berbagai pihak untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat, yang salah satunya antisipasi jumlah angkutan Lebaran pada tahun ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil DPR RI, Saan Mustopa, memastikan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT imbas dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan pemerintah telah memprioritaskan program pendidikan nasional dan tidak adanya pemangkasan di program tersebut. Kabar adanya pemangkasan anggaran pada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, serta adanya kenaikan uang kuliah tunggal dibantah oleh DPR. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, DPR dan pemerintah telah memastikan tidak akan ada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT pada tahun 2025. Hal itu karena tidak adanya pemangkasan pada anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, sehingga hal itu tidak akan berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal. Menurutnya, pemerintah tetap memprioritaskan dan berkomitmen pada bidang pendidikan ini agar pendidikan di tanah air dapat berjalan dengan baik. Kemarin kan DPR sama pemerintah, DPR diwakili pimpinan DPR, pemerintah diwakili Menteri Keuangan, sama Wamennya, ada juga Menseknek, itu sudah disampaikan tidak akan ada pemotongan terkait dengan soal tadi ya, KIP yang untuk mahasiswa. Secara otomatis tidak akan ada kenaikan UKT kalau dilihat dari ini, karena terkait dengan pendidikan itu pemerintah tetap berkomitmen agar pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi diharapkan kampus-kampus itu nanti tidak ada yang namanya kenaikan terkait dengan soal UKT, karena pemerintah sudah mempersiapkan semua. Sebelumnya dikabarkan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pada kementerian dan lembaga turut berdampak juga pada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, yang mana di dalamnya terdapat dana terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang selama ini telah dianggarkan oleh pemerintah untuk lebih dari 1 juta mahasiswa penerima beasiswa tersebut. Yang mana apabila dana tersebut mengalami pemangkasan, maka juga akan berdampak pada besaran UKT yang dibebankan kepada mahasiswa. Dari Jakarta, Max Diomalau, Tim Liputan Sinpo TV. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu menekankan pentingnya hilirisasi sektor kelautan dan perikanan dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Hal itu disampaikan saat seminar masyarakat perikanan Nusantara dengan tema hilirisasi sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung suksesnya program Asta Cita.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu menghadiri acara Seminar Masyarakat Perikanan Nusantara di Jakarta pada Jumat 14 Februari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya sektor perikanan bagi perekonomian Indonesia. Wamen Todo Tua juga menyoroti upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perikanan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas nelayan serta pelaku usaha perikanan. Salah satu strategi dalam pengembangan hilirisasi, kita akan masuk dalam kawasan ekonomi khusus sektor perikanan. Dalam program yang coba nanti akan kita rancang ke depan, mendukung hilirisasi sektor perikanan, pemerintah telah menyediakan 3 kawasan ekonomi khusus sektor perikanan, yaitu kawasan ekonomi khusus yang ada di Morotai, kawasan ekonomi khusus Likupang, dan satunya lagi adalah kawasan ekonomi khusus Bitung. Tentunya ini adalah strategi yang akan kita kembangkan ke depannya dalam kerangka hilirisasi sektor perikanan. Karena konsep kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus ini adalah konsep yang memang menjadi konsep kementerian kami dalam pengembangan sektor hilirisasi, khususnya kita berbicara pada hari ini adalah sektor hilirisasi perikanan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi pun berharap pentingnya menarik investasi dalam sektor perikanan untuk mendukung teknologi yang ramah lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan RI, Yasserli menemui driver ojek online yang melakukan aksi di kantor Kemenaker Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Menaker menyatakan terkait regulasi ojol atau pekerja platform. Sejak awal dirinya menjadi menteri, sudah menjadi program prioritas di Kemenaker. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasserli bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer menemui driver ojek online yang melakukan aksi di kantor Kemenaker Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Dalam kesempatan itu, Menaker menyatakan sesuai dengan cita-cita Presiden terkait dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, Kementerian Ketenagakerjaan menerjemahkan hal tersebut tentang bagaimana setiap pekerja di Indonesia memiliki jaminan sosial, mendapatkan kepastian terkait upah dan kesejahteraan. Menaker menyatakan terkait regulasi ojol atau pekerja platform, sejak awal dirinya menjadi menteri sudah menjadi program prioritas di Kemenaker. Selain itu, Menaker menyatakan pihaknya tengah melakukan kajian dengan mengundang pakar terkait status driver ojol. Kita sudah melakukan kajian. Kita undang pakar yang berbicara terkait tentang status yang tadi disampaikan. Kita khusus dengan THR, Bapak dan Ibu, saya ingin katakan yang pertama, saya setuju tadi, THR itu adalah budaya kita. Jadi pertimbangannya kami akan mengedepankan yang pertama adalah, ayo ya, kita sama-sama duduk ya, kita mendiskusikan bahwa ini bukan permasalahan apa-apa, tapi ini adalah bentuk pemihakan, bentuk kepedulian dari pengusaha kepada pekerja. Sebelumnya, massa dari sejumlah organisasi driver ojek online melakukan demonstrasi di depan kantor Kemenaker. Para demonstran menuntut sejumlah hal diantaranya THR hingga potongan aplikator. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Rapat Paripurna DPR RI resmi menetapkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025. Di mana keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir. DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi prolegnas prioritas 2025. Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 18 Februari 2025. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir selaku pemimpin sidang menyatakan DPR telah menerima supres terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU TNI. Ia meminta persetujuan rapat agar RUU TNI untuk menjadi RUU yang termasuk ke dalam prolegnas prioritas 2025. Bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu nomor R12-02-02-2025, tanggal 13 Februari 2025, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
berdasarkan ketentuan pasal 256 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Untuk itu kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2025. Apakah dapat disetujui? Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditugaskan kepada Komisi 1 DPR RI. Apakah dapat disetujui? Sebelumnya RUU TNI diusulkan masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025-2029 di Badan Legislasi DPR RI. Usulan itu disampaikan Komisi 1 DPR dalam rapat koordinasi para pimpinan komisi di rapat balik DPR pada 12 Februari lalu. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bergandengan tangan dengan Muslimat NU guna mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan bahwa sinergitas antara Kemendes dan Muslimat NU sangat penting dalam pemberdayaan perempuan. Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal menggandeng Muslimat Nahdlatul Ulama untuk bersinergi mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Ketua Umum Muslimat NU, Kofifa Indar Parawansa, di Surabaya, Jawa Timur. Menurut Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal, Yandri Susanto, bahwa Muslimat NU tidak hanya menjadikan wadah advokasi, tetapi juga penggerak utama dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan desa, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa. Saya doakan Muslimat Nahdlatul Ulama ke depan tambah hebat, tambah maju, tambah diperhitungkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, oleh karena itu forum yang terhormat ini, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, hasil diskusi dengan Ibu Ketua Umum, Bu Khofifa, ingin sekali rasanya kita berkolaborasi Bapak Ibu. Ada harapan baru, ada semangat baru, keluarga besar Muslimat bersama dengan Kemendes untuk menatap masa depan desa yang cemerlang dan bahagia. Sekali lagi, bangun desa, bangun Indonesia, bisa terdepan untuk Indonesia, insya Allah akan terwujud di masa-masa yang datang dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan itu mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan komunikasi yang hebat, yang tertib, terukur, dan terarah. Apalagi Pak Presiden Prabowo punya cita-cita yang keenam, membangun dari desa, langsung disebut ke desa. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan. Jadi kalau saya mohon, sangat mata Muslimat ini jadi mata Kementerian Desa di seluruh Indonesia. Kolaborasi dengan Muslimat NU dapat memberikan semangat dan harapan baru untuk menatap masa depan desa yang lebih cemerlang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pengurus DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya melakukan kunjungan kerja ke BPR Kanti di Bali selama 3 hari sejak 14 hingga 16 Februari 2025. Dalam kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka menjalin solidaritas dan hubungan baik antar DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya bersama BPR Kanti. Pengurus Perbarindo dan Ketua Komisariat DPD DKI Jaya dan sekitarnya melakukan harmonisasi dan kunjungan kerja ke BPR Kanti di Denpasar, Bali pada Jumat 14 Februari hingga Minggu 16 Februari 2025. Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya, Henry Palti Tambunan mengatakan, kunjungan kerja itu dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan mencontoh program yang dilakukan oleh BPR Kanti dalam membangun soliditas antara pengurus dan komisariat. Hal serupa juga disampaikan oleh Dewan Pengawas Ricardo Simatupang yang menyampaikan bahwa kerjasama yang baik dapat terjalin dengan adanya kekompakan dan rasa saling percaya. Sehingga dengan adanya kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat terjalin kekompakan dan kerjasama yang lebih baik lagi. Baik itu kerjasama antara BPR Kanti dengan DPD Perbarindo DKI maupun dengan daerah lainnya. Yang pertama kita untuk menambah wawasan karena kita melihat ada salah satu sahabat kami di
Bali kebetulan Pak Amitabha dari BPR Kanti itu baru-baru ini melakukan acara melakukan program hadiah. Nah, ini bisa menjadi semacam sumber inspirasi bagi kami di DPD DKI untuk bersama-sama, dan saat ini dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari dari hari Jumat sampai hari Minggu bersama dengan seluruh anggota dari Ketua Komisariat, Dewan Pengawas, ada Pak Sem di sini, kemudian ada Pak Ricardo, dan Ketua daripada penyelenggara kami pada hari ini, BPR Kanti, Ibu Herlina, bersama seluruh anggota dan Ketua Komisariat, ini bersama-sama mengunjungi sahabat kami BPR Kanti di Bali. Semoga acara yang berlangsung selama 3 hari ini menjadi sumber inspirasi bagi kami untuk sama-sama maju bersama. Terima kasih. Kita tahu bahwa kerjasama itu bisa terjalin kalau ada saling percaya. Kebersamaan selama 3 hari saya yakin akan membangun saling percaya antara sesama pengurus DPD dan ketua-ketua komisariat. Melalui saling percaya itu akan terbangun kerjasama yang lebih baik antar BPR. Setidak-tidaknya BPR-BPR yang dikelola para pengurus dan ketua komisariat. Setelah itu baru akan turun ke anggotanya. Terima kasih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap di Sinpo Sepekan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda di Sinpo Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia memberikan penghargaan kepada 11 tokoh yang dianggap berjasa dalam mendukung pekerja migran Indonesia. Acara Aspata Key Award 2025 digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kading.
Ketua Umum DPP Aspataki Saiful Mashud menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan serta pihak yang berkontribusi dalam mendukung pekerja migran. Aspataki Award pertama kali diadakan pada 2018 di Bandung dan tahun ini merupakan penyelenggaraan ketiga. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Dalam laporan tahunan, Aspataki mencatat pada 2024 mereka berhasil menempatkan 51% PMI dari total penempatan P2P berdasarkan data KP2MD atau BP2MD. Tahun ini Aspataki menargetkan peningkatan sebesar 2% dengan fokus pada penempatan PMI di sektor formal. Menteri Abdul Qadir Karding juga dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan PMI. Sebanyak 11 tokoh menerima penghargaan Aspataki Award 2025 termasuk Menteri Abdul Qadir Karding, anggota DPR Komisi 9, serta seorang bupati yang berhalangan hadir karena tengah mempersiapkan acara pelantikannya pada Kamis 20 Februari 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Usai gelar ratas bersama Presiden, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan PP untuk menangani judi online dengan tegas. Mutia menyebut Komdigi telah memblokir akses ke jutaan situs judi online. Usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta, dalam rapat terbatas dan makan siang bersama para menteri, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa payung hukum yang mengatur soal penanganan judi daring akan segera diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto membahas mengenai perkembangan upaya penanggulangan judi online yang tengah menjadi fokus perhatian pemerintah. Menurut Mutia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya adanya peraturan yang lebih tegas untuk menangani masalah judi daring. Sejauh ini pemerintah telah memblokir hampir 1 juta situs judi daring. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat. Guna memastikan perlindungan ruang digital bagi anak-anak, semua platform media diwajibkan untuk segera memblokir konten pornografi atau judi daring apabila ditemukan. Men-take down situs tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah tanpa giat-giat lainnya. Di antaranya tentu Komdigi juga telah menerapkan sistem SAMAN, di mana nanti para platform diharapkan juga patuh dan berkolaborasi kalau ada konten yang terkait dengan pornografi anak ataupun judi online, maka mereka diwajibkan untuk melakukan take down dalam waktu secepat-cepatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam upaya memayungi kondisi pekerja migran Indonesia di luar negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama lembaga terkait lainnya menandatangani nota kesepahaman yang berlangsung di Jakarta. Dalam 4 poin kolaborasi ini, salah satunya adalah soal mendorong penempatan migran Indonesia di mana sesuai dengan kualitas dan kuantitas di luar negeri. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding secara resmi menandatangani nota kesepahaman kolaborasi bersama beberapa kementerian lembaga guna menguatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kolaborasi ini dijalin bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kamar Entrepreneur Indonesia, dan Garuda Indonesia. Mengupas kolaborasi di sektor ini, kerjasama bersama BUMN dan Kamar Entrepreneur Indonesia dilakukan guna membuka literasi pelatihan usaha bagi para pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia. Dengan HAM sendiri, KP2MI juga turut memberikan payung HAM kepada pekerja migran asal Indonesia. Adapun dari sisi aviasi turut memperbantukan pekerja migran asal Indonesia, di mana Karding menyebut seluruh pihak dari Kementerian P2MI dan pekerja migran Indonesia akan menggunakan pesawat Garuda Indonesia sebagai moda transportasi lewat udara. Alhamdulillah kita sepakat pada 2 hal. Yang pertama, ke depan kerjasama ini dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Yang kedua, kita ingin mendorong agar penempatan pekerja migran Indonesia semakin berkualitas dan juga kuantitasnya yang besar. Karena apa? Karena penempatan pekerja ke luar negeri akan membantu untuk mengurangi pengangguran dalam negeri, sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dan juga menguatkan ekonomi keluarga, khususnya keluarga pekerja migran Indonesia. Jadi yang ketiga, kita ingin agar pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia
semakin hari semakin baik dan mereka tidak terjebak dalam permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu calok secara perorangan maupun secara sindikasi. Di tengah efisiensi anggaran, Kementerian P2MI bersama kementerian lain tidak kesulitan dalam meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dari Jakarta, Max, juru kamera Aldi, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, Presiden Prabowo menerima Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk membahas isu pertahanan, termasuk pemberian HGU untuk kelapa sawit dan sengketa tanah. Dalam keterangannya, Nusron melaporkan investigasi penyalahgunaan sertifikat tanah di Bekasi dan Tangerang, serta tumpang tindih sertifikat akibat kesalahan administrasi dari tahun 1960 hingga 1987. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu strategis mengenai pertanahan dan tata ruang, termasuk perkembangan prosedur pemberian hak guna usaha untuk perkebunan kelapa sawit dan penyelesaian sengketa tanah. Dalam keterangan pers, Nusron Wahid menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada laporan mengenai perkembangan tata cara pemberian hak atas tanah, terutama yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, isu penyalahgunaan sertifikat tanah di Bekasi dan Tangerang juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait kasus pagar laut. Nusron menyatakan bahwa proses investigasi terhadap kasus tersebut sudah berjalan dan beberapa orang di Bekasi akan diberhentikan sebagai tindak lanjutnya. Nusron menyampaikan di Tangerang terdapat 193 sertifikat di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegangnya. Nusron juga menyebutkan bahwa oknum yang terlibat dalam pemindahan peta tanah ke laut telah teridentifikasi, melibatkan beberapa individu, termasuk oknum kepala desa. Semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan. Ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi. Cuma jumlahnya berapa saya lupa, ya kan. Baru tadi pagi saya dapat laporan dari Inspektorat Jenderal hasil investigasinya. Mungkin kalau nggak besok, lusa saya umumkan jumlah orang yang akan kita berhentikan lagi. Jadi kita serius mengatasi masalah ini. Hari ini juga yang di Tangerang 193 sertifikat secara sukarela juga sudah diserahkan sama BPN, dibatalkan secara sukarela. Yang di atas laut. Jadi insya Allah semua yang di atas laut clear and clear dibatalkan. Selain itu, tumpang tindih sertifikat hak milik akibat kesalahan administrasi di masa lalu juga turut dibahas. Nusron menjelaskan bahwa banyak sertifikat dari 1960 hingga 1987 tidak dilengkapi peta tanah yang jelas, menyebabkan masalah kepemilikan yang muncul belakangan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan sinkronisasi data untuk memperkuat perlindungan anak pada Selasa 18 Februari 2025. Sinkronisasi data ini untuk memperkuat perlindungan anak, terutama bagi anak yang rentan dan penyandang disabilitas. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akan menjadi acuan dalam penyaluran bantuan. Langkah ini memastikan bantuan lebih tepat sasaran serta meningkatkan layanan, SDM, dan infrastruktur bagi anak-anak yang membutuhkan. Maka ini kita pertama-tama adalah cocok-cocokan data. Karena urusannya dengan KPAI tentu kita diantaranya mencocokkan data yang berkaitan dengan anak-anak rentan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, atau juga penyandang disabilitas, hal-hal lain lah yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPAI. Jadi kami menerima laporan pengawasan dari KPAI, salah satunya yang berkaitan dengan pelayanan LKS, pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di daerah-daerah.
Ke depan tentu kami ingin mempertajam kerjasama ini dalam tingkat yang lebih konkret. Sementara itu, Ketua KPAI Ai Mariati Salihah menekankan pentingnya standarisasi layanan lembaga kesejahteraan sosial serta peningkatan SDM dan infrastruktur dalam pengasuhan anak dan rehabilitas sosial. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya resmi ditahan penyidik KPK atas kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku pada 2019 lalu. Penetapan ini dilangsungkan usai Hasto mendatangi gedung KPK bersama jajaran kuasa hukumnya pada Kamis lalu. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menegaskan bahwa penahanan yang ditetapkan pihaknya kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Harun Masiku tidak dipolitisasi. Menurutnya langkah ini ditempuh untuk menegakkan keadilan di tanah air. Usai pemeriksaan yang dijalani Hasto Kristianto selama 8 jam bersama kuasa hukumnya, lembaga anti rasuah tersebut akan ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan ataupun pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut. Pada keterangan resmi KPK, Setio mengungkapkan kasus Sekjen PDIP tersebut telah melewati seluruh proses hukum yang berjalan dengan aturan main yang berlaku. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali, gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi. Kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian, penahanan Sekjen PDI Perjuangan oleh KPK telah dipatenkan selama 20 hari ke depan, di mana dalam waktu ini KPK akan terus mencari bukti-bukti lain guna menghadapi proses gugatan yang akan dilakukan. Dari Jakarta, Max Azizul Aldi, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, usai jeda sejumlah informasi seputar peristiwa akan kami sampaikan. Tetap di Sinpo Sepekan. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Sepekan.
Pemirsa, sebuah pesawat Delta Airlines mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Toronto Pearce, Kanada pada Senin 17 Februari 2025. Diduga cuaca buruk menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan, di mana laporan awal menunjukkan bahwa 18 orang terluka dan telah dibawa ke rumah sakit setempat. Pada hari Senin 17 Februari 2025, sebuah pesawat Delta Airlines mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Toronto Pearson, Kanada. Penerbangan Delta Airlines Endeavour 4819 yang membawa 76 penumpang dan 4 awak tiba dari Minneapolis, Amerika Serikat. Saat mendarat sekitar pukul 14 waktu setempat, pesawat jenis CRJ-900 tersebut mengalami kecelakaan dan terbalik di landasan pacu yang tertutup salju. Laporan awal menunjukkan bahwa 18 orang terluka dan telah dibawa ke rumah sakit setempat. Menurut Delta, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Diduga cuaca buruk menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Dilaporkan bahwa angin kencang dan badai salju melanda Toronto dengan kecepatan angin mencapai 51,5 km per jam. Menurut seorang penumpang bernama Pete Kokov, setelah pesawat jatuh, ia dan penumpang lainnya tergantung terbalik. Akibat kecelakaan ini, bandara menghentikan semua penerbangan. Delta membatalkan sisa penerbangannya ke Toronto untuk hari itu dan mengeluarkan keringanan biaya perjalanan bagi penumpang yang bepergian ke dari atau melalui YYZ hingga 20 Februari 2025. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Polsek Kelapa Gading meringkus 4 anggota komplotan begal yang selama ini meresahkan warga dengan aksi brutal menggunakan senjata tajam. Mereka dilumpuhkan dengan tembakan terukur karena berusaha melawan saat ditangkap. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra menyampaikan bahwa unit reskrim Polsek Kelapa Gading telah menangkap 4 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya. Kasus ini bermula dari laporan polisi yang masuk sejak Januari 2025 terkait serangkaian aksi pencurian sepeda motor di beberapa lokasi, termasuk flyover Sedayu, depan SPBU Rumah Sakit Gading Pluit, dan Jalan Kelapa Nias Raya. Para pelaku menjalankan aksinya dengan modus operandi memepet korban di jalan sepi, mencabut kunci kendaraan, serta mengancam dengan senjata tajam berupa celurit. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading di bawah pimpinan Kanit Reskrim AKP Kiki Tanlim akhirnya berhasil menangkap keempat pelaku saat patroli di sekitar flyover Sedayu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor milik pelaku, sebilah celurit, STNK, dan fotokopi BPKB kendaraan korban, serta rekaman CCTV. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kelapa Gading akan rilis kembali terkait dengan ungkap kasus Operasi Pekarjaya 2025. Terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ada 3 TKP dari 4 tersangka. Jadi modusnya keempat para tersangka ini pepet korban, yang mana korbannya sendiri malam hari ataupun subuh dipepet, dan masing-masing daripada tersangka mempunyai peran masing-masing. Ada yang mencabut kunci, ada yang ngambil kendaraan bermotor, dan ada yang mengancam dengan sajam. Jadi anggota Polsek Kelapa Gading, unit reskrim dan buser dari malam sampai dengan pagi melakukan observasi pengintaian. 2 orang anggota Polsek Kelapa Gading yang sedang melaksanakan pengintaian dipepet oleh tersangka dan dilakukan pengejaran, terjadi tembakan peringatan. Namun keempat para tersangka mencoba melawan petugas dengan senjata tajam dan dilakukan tindakan tegas terukur kepada para 4 tersangka. Kapolsek Kelapa Gading mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor jika mengalami tindak kejahatan serupa. Pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penyelundupan 74 kg ganja dalam truk buah durian dan buah manggis berhasil digagalkan oleh Bareskrim Polri di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Polisi berhasil mengamankan 2 orang kurir narkoba, di mana narkoba tersebut rencananya akan diedarkan di Jakarta.
Personel gabungan dari Bareskrim Polri bersama kepolisian daerah Sumatera Barat berhasil menangkap 2 kurir narkoba yang membawa ganja kering seberat 74 kg di Sumbar pada 16 Februari Minggu siang. Ganja tersebut disembunyikan dalam truk bermuatan buah durian dan buah manggis yang rencananya akan diedarkan ke Jakarta. Kombes Pol Niko mengatakan setelah menghentikan mobil box, tim mengamankan 2 kurir yakni berinisial D 44 tahun dan Ika 44 tahun. Kedua kurir asal Jakarta ini ditangkap di Jalan Lintas Kinali di wilayah Pasaman Barat. Selain itu pihaknya juga memburu buronan berinisial S yang diduga bagian dari jaringan tersebut. Pengejaran terhadap S masih terus dilakukan. Setelah penangkapan, polisi menggeledah truk dan menemukan ganja kering yang kemudian disita untuk penyidikan di Bareskrim. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 111 ayat 2, dan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terancam hukuman berat karena memiliki, menguasai, dan mengedarkan narkotika golongan 1 dalam jumlah besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kawanan begal sadis merampas sepeda motor milik seorang wanita di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sempat mengancam korban dengan senjata tajam. Namun para pelaku tidak menghiraukan korban yang teriak dan tetap membawa kabur sepeda motor milik korban. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita menjadi korban pembegalan di Jalan Albar, Kampung Ciketing, Rawamulya, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin dini hari. Pelaku berjumlah 5 orang menggunakan 2 sepeda motor. Langsung memepet korban terjatuh. Dari motor langsung diserang menggunakan senjata tajam. Korban sempat teriak meminta tolong namun para pelaku tetap merampas motor milik korban. Menurut warga saat ditemui Senin pagi, pada saat kejadian korban akan menjemput bosnya ke pasar. Tiba-tiba di tengah jalan korban dihadang kawanan begal bersenjata tajam. Kejadian menjelang pagi usai sholat subuh. Teriakan korban sempat membuat warga sekitaran keluar rumah. Namun pelaku berhasil kabur dengan membawa motor milik korban. Beruntung korban selamat tidak mengalami luka-luka. Dia tadinya mau jemput pemajikannya setiap jam 5. Dan mungkin karena dia jalan tiap hari, sini Pak, tidak nunggu di sini. Biasanya kan tak ini gitu. Hal yang begal itu. Mungkin karena motornya juga bagus sekali, makanya dia tiap hari di sini gitu, berdua. Cek. Aksi kejahatan pembegalan bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Bahkan para pelaku mengincar pengendara motor yang melintas pada malam hari. Tidak segan pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Kasus pembegalan ini ditangani Polsek Bantar Gebang, Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, M. Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat merasa resah dengan aktivitas di sebuah pos pemuda Pancasila yang terletak di dekat kolong tol. Dalam penggerbekan tersebut, warga memergoki sejumlah orang ini sedang mengkonsumsi minuman keras di dalam pos. Dan kasus ini diselesaikan dengan kesepakatan warga setempat. Warga Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat merasa resah dengan aktivitas yang terjadi di sebuah pos pemuda Pancasila yang terletak di dekat kolong tol. Pos tersebut diduga seringkali digunakan sebagai tempat untuk menenggak minuman keras setiap hari oleh sejumlah oknum. Kondisi ini tentu saja mengganggu ketenangan dan juga kenyamanan warga sekitar yang kemudian berinisiatif untuk melakukan tindakan. Pada tanggal 18 Februari 2025, warga mendatangi pos PP tersebut dan melakukan penggerebekan. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, terlihat beberapa orang kedapatan sedang mengonsumsi minuman keras di dalam pos. Aksi warga ini merupakan bentuk protes dan harapan agar aktivitas serupa tidak terjadi lagi di lingkungan mereka. Setelah kejadian tersebut, pihak terkait dilaporkan telah melakukan mediasi dan juga mencapai kesepakatan. Detail kesepakatan tersebut belum diketahui secara pasti, namun diharapkan dapat memberikan solusi yang baik bagi kedua belah pihak, serta menjaga ketertiban dan juga keamanan lingkungan Meruya Utara. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama Kementerian Perdagangan mengungkap adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengelola SPBU di Kota Sukabumi pada Rabu 19 Februari 2025. Ditemukan adanya indikasi sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Kecamatan Baro, Sukabumi yang telah memasang alat tambah pada dispenser pompa bahan bakar yang sengaja dirancang untuk mengurangi takaran BBM. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkapkan kasus kecurangan di sebuah SPBU di daerah Baro, Sukabumi, Jawa Barat. SPBU dengan kode 34-43111 tersebut kedapatan memanipulasi takaran BBM kepada konsumen.
meskipun indikator menunjukkan angka yang sesuai dengan takaran yang dibeli konsumen. Rekan-rekan sekalian, bahwa modus operandi untuk kegiatan ini adalah stasiun pengisian SPBU Kota Sukabumi milik PT BBM selaku dirut yang melayani masyarakat pengguna BBM sejak tahun 2005 dan mengoperasionalkan pompa merek Tatsuno produksi tahun 2005 untuk jenis biosolar 1 unit, Pertalite mobil 1 unit, Pertamax mobil 1 unit, dan Pertalite serta Pertamax motor 1 unit. Diduga telah dipasang PCB atau unit printer circuit board yang berisi komponen elektronik yang dilengkapi trafo pengatur arus listrik, di mana alat tambahan tersebut dipasang dan disembunyikan di kompartemen kosong antara kompartemen pompa dan kompartemen alat ukur BBM. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa di SPBU tersebut, 4 dispenser yang seluruhnya dipasang rangkaian elektronik tersebut. Namun untuk berapa lama SPBU Baros ini melakukan kecurangan tersebut, pihaknya bersama Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman. Jadi di SPBU ini ada 4 pompa bensinnya ya Pak ya. Ada 4 dispensernya, dipasang PCB ya kayak printed circuit board gitu ya, semacam rangkaian elektronik yang akan mengurangi ukuran takaran. Ya jadi setiap 20 liter itu akan berkurang 600 ml atau rata-rata minus 3%. Akibat praktik curang ini, diperkirakan kerugian yang diderita oleh masyarakat pengguna BBM mencapai sekitar 1,4 miliar per tahunnya. Polri telah menaikkan status perkara ini ke penyidikan dengan menetapkan Direktur PT PBM RUD sebagai terlapor yang berpotensi menjadi tersangka. Berdasarkan temuan ini, pelaku dapat dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal, yaitu pasal 27 yang mengatur tentang larangan memasang alat tambahan pada alat ukur yang sudah ditera, dan pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 1 juta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Sinpo Sepekan kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.